soal kadernya yang korupsi secara berjamaah serta nyunat dana proyek Hambalang. Selama itu pula, Partai Demokrat sulit untuk bangkit kembali. Karena mengembalikan kepercayaan warga plus 62 itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Mengawali awal tahun 2023 ini, yang juga menjadi tahun politik, menjadi tahun yang sangat berat bagi Partai Demokrat. Di awal tahun 2023 ini, lagi dan lagi ada kader Partai Demokrat yang bikin masalah. Bayangkan aja, baru juga sampai pertengahan bulan Februari, sudah 3 kadernya yang diciduk oleh aparat penegak hukum. Semestinya kalau ketua umumnya hendak nyapres atau mau jadi cawapres, kader partai menjaga perkataan, sikap, dan tingkah laku. Kenapa demikian? Karena baik buruknya kelakuan kader akan berpengaruh terhadap ketua umum partai tersebut, serta partai itu sendiri. Minimal perolehan suara partai akan turun ketika ada kadernya yang bermasalah. Sebagai contoh, pada pemilu 2009 lalu, perolehan suara PKS terbanyak keempat. Tapi setelah presidennya Lutfi Hasan Ishak tersandung kasus korupsi sapi pada tahun 2013, pada pemilu 2014, perolehan suara partai itu langsung berada di posisi ke-7 atau turun 3 peringkat. Begitupun dengan Partai Demokrat. Partai ini mencapai puncak kejayaannya pada pemilu 2009 silam, yang mana kala itu partai berlambang bintang Mercy tersebut berhasil mendapatkan 150 dari total 560 kursi yang ada di DPR atau 26%. Yang akhirnya menjadikan SBY terpilih lagi jadi presiden pada Pilpres 2009. Serta kursi ketua DPR juga dipegang oleh kader Partai Demokrat kala itu, yakni dijabat oleh Marzuki Ali. Karena begitu menjadi idolanya Partai Demokrat waktu itu, iba saja yang orang tidak tahu siapa dia dan bagaimana rekam jejaknya berhasil memperoleh suara terbanyak nasional. Lantas, apa yang membuat Partai Demokrat begitu dikdaya pada pemilu 2009? Slogan, katakan tidak pada korupsi. Mirisnya karena mengkhianati slogan itu pula, citra Partai Demokrat hancur begitu cepatnya. Dari yang awalnya mendapat suara 20,4% di pemilu 2009, turun menjadi 10,19% pada pemilu 2014. Dan turun lagi menjadi 7,77% pada pemilu 2019. Inilah bahayanya korupsi. Tidak hanya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa bikin partai pemenang pemilu menjadi partai gurem. Selama ingatan masyarakat masih ada soal kadernya yang korupsi secara berjamaah serta nyunat dana proyek Hambalang, selama itu pula, Partai Demokrat sulit untuk bangkit kembali. Karena mengembalikan kepercayaan warga plus 62 itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, berdasarkan pengalaman pahit tersebut, seharusnya tidak ada lagi kader Partai Demokrat yang korupsi pasca pemilu 2019. Pertanyaannya, kenapa harus demikian? Ya, supaya Partai Demokrat nggak jadi partai gurem. Tapi, bukannya menjaga citra partai, beberapa kadernya malah semakin menjadi-jadi. Pada awal tahun 2022 lalu, Ketua sekaligus Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Abdul Ghafur Mas'ud, serta Nur Afifah Balkis ditangkap karena korupsi. Abdul Ghafur menyuruh orang kepercayaannya meminta fee dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Penajam Pasir Utara, serta ia juga menerima suap terkait penerbitan izin usaha pemecahan batu. Sedangkan Nur Afifah
perannya menyimpan uang suap yang diterima oleh Abdul Ghafur Mas'ud. Kerjasama yang apik kan? Agak aneh memang. Biasanya kan, yang memegang serta menyimpan ATM atau uang suami adalah istri. Yang ini malah gadis berusia 24 tahun yang menjadikan Nur Afifah Balqis ini mendapat predikat wanita koruptor termuda di Indonesia. Ada apa gerangan? Kemudian, di tahun yang sama, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB ditangkap KPK juga karena perkara suap. Nah, di awal tahun 2023 ini, kader Partai Demokrat masih juga bikin masalah. 3 kadernya sudah diciduk oleh aparat penegak hukum. Siapakah mereka? Yang pertama, Bendahara DPC Partai Demokrat Solok, Luki Effendi yang ditangkap. Ia ditangkap polisi terkait kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Celakanya, si Luki ini tidak selaki namanya, yang artinya beruntung. Karena pasca ditangkap, ia dipecat dari posisi sebagai wakil ketua DPRD Solok dan dari keanggotaan Partai Demokrat. Beda dengan Andi Arief yang pasca pakai narkoba malah naik karirnya. Dari yang awalnya menjabat sebagai wasekjen partai, setelah ditangkap polisi karena mengkonsumsi sabu, justru diberi jabatan sebagai Kepala Bapilu Partai Demokrat. Lalu, siapa yang memecat Luki tersebut? Ketua DPC Partai Demokrat Solok, Iriadi Datuk Tumanggung. Nah, uniknya, si Iriadi inilah kader Partai Demokrat yang diciduk oleh aparat penegak hukum berikutnya, yakni pada 9 Februari 2023 lalu. Ia terbukti korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Mulih antara tahun 2017 hingga 2018 bersama rekannya sebesar 1,8 miliar rupiah. Yang mana sebelumnya dia memang menjabat sebagai sekretaris Bawaslu Sumsel. Kini, dia sudah mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang terbaru, Ketua DPC Partai Demokrat Probolinggo, Dedek Ririawan, yang mendekam di balik jeruji besi. Ia berperkara dengan aparat penegak hukum karena mencabuli karyawannya sendiri, seorang remaja berusia 19 tahun. Hingga anak buah AHY itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Rusak dunia persilatan kalau begini ceritanya. Karena si Dede ini yang seharusnya melindungi karyawannya serta menjadi panutan bagi masyarakat karena berprofesi sebagai politisi Partai Demokrat, malah melakukan tindakan asusila. Memang benar-benar manusia yang sudahlah, silakan nilai sendiri. Sehingga jangan salahkan Jokowi kalau seandainya nanti Partai Demokrat jadi partai gurem beneran. Atau jangan salahkan Surya Paloh kalau nanti AHY gagal jadi cawapres Anies. Karena kelakuan beberapa kader partai itu memang luar biasa buruknya.